Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air. Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas. Bagian ke-42. Ketika Kuiseng melihat Baisan datang menunggang seekor kuda merah, ikut berjajar sebaris dengan 6 orang penunggang kuda, tangannya gatal-gatal untuk segera menerjang orang yang telah berbuat curang terhadapnya itu. Akan tetapi ia menahan nafsu hatinya karena maklum bahwa perbuatannya itu tentu akan menimbulkan kegemparan dan kalau ia kemudian dikepung oleh semua orang hitan, akan susah untuk meloloskan diri. Lebih baik ia bersabar dan menanti sampai terbuka kesempatan, turun tangan di waktu malam sunyi. Raja memberi tanda dengan tangan diangkat ke atas, trompet tanduk menjangan dibunyikan orang dan perlombaan ketangkasan dimulai. Peserta paling kanan dengan kuda hitamnya, seorang pemuda yang tubuhnya kokoh kuat seperti batu karang, berteriak keras, kudanya dicambuk dan larilah binatang ini cepat laksana terbang. Debu mengepul tinggi dan para penonton mengulur leher mengikuti larinya kuda yang makin mendekati barisan tombak yang menghalang jalan. Kuiseng sudah tidak tampak lagi di antara penonton, karena ia sudah enak-enak duduk di atas cabang pohon, tertawa-tawa dan dapat menonton dengan enak. Setelah tiba dekat barisan tombak, pemuda berkuda hitam itu berseru keras dan kudanya melompat ke atas. Hebat lompatan kuda ini. Keempat kakinya hampir menyentuh ujung tombak. Ketangkasan yang luar biasa akan tetapi juga permainan yang amat berbahaya. Sebuah saja dari keempat kaki kuda itu menyentuh mata tombak, tentu tubuh kuda akan terguling dan jatuh di ujung banyak tombak, mungkin berikut penunggangnya. Namun kuda hitam bersama penunggangnya amatlah tangkas. Secepat kilat kuda itu sudah mewakili barisan tombak dan turun dengan selamat, menimbulkan debu mengebul tinggi dan sorak-sorai tepuk tangan gemuruh dari para penonton. Raja mengangguk puas. Makin banyak ia mempunyai orang-orang setangkas itu, makin kuatlah kerajaan hitan. Akan tetapi lomba ketangkasan itu belum selesai. Ujian bukan hanya sampai pada melompati barisan mata tombak. Ini masih belum berbahaya. Ujian kedua lebih hebat lagi, yaitu melalui barisan anak panah. Penunggang kuda hitam sudah melarikan kudanya cepat-cepat, kembali lagi setelah tiba di ujung sana untuk memasuki lingkungan barisan anak panah, yang sudah siap sedia. Begitu kuda itu memasuki lingkungan itu, busur-busur dipentang dan melesatlah puluhan batanga anak panah, menyambar ke arah tubuh si penunggang kuda. Semua pelepas anak panah adalah ahli-ahli pilihan sehingga tidak sebatang pun anak panah yang akan mengenai tubuh kuda, melainkan menyambar tepat di atas tubuh kuda, lewat dengan cepat, dekat sekali dengan punggung, bahkan ada yang menyerempet pelana di punggung kuda. Akan tetapi si penunggang kuda yang cekatan itu tahu-tahu telah lenyap dari atas kuda. Demikian cepatnya gerakan itu sehingga ia seolah-olah menghilang. Padahal ketika anak-anak panah menyambar, penunggang ini sudah menjatuhkan diri ke kiri, terus tubuhnya menggantung ke bawah perut kuda, hanya kedua kakinya yang menahan tubuh, kedua kaki yang dikaitkan kepada pelana kuda itu. Kuda lari terus, penunggangnya bergantung di bawahnya, sungguh ketangkasan yang mengagumkan. Tepuk tangan dan sorak-sorai menyambut ketangkasan ini setelah kuda beserta penunggangnya selamat melewati barisan anak panah. Dengan gerakan indah si penunggang mengayun tubuhnya dan dari sebelah kanan perut kuda ia telah duduk kembali dengan tegaknya. Ujian ketiga adalah ujian ketangkasan memanah. Sambil menunggang kuda yang mengitari lapangan,
si penunggang kuda hitam itu membentang busur dan berturut-turut ia melepas anak panah yang menancap tepat pada dada dan perut boneka sebesar manusia yang menjadi sasaran dan ditempatkan di tengah lapangan. 7 kali si penunggang kuda hitam itu melepas anak panahnya, dan 5 di antaranya menancap tepat di tengah dada, yang 2 agak meleset, menancap di pundak dan paha. Namun ini saja sudah cukup menyatakan bahwa ia lulus. Dengan bangga si penunggang kuda hitam itu lalu menjalankan kudanya ke bawah panggung, melompat turun dan berlutut ke arah raja, kemudian menuntun kudanya berdiri di pinggir ikut menonton peserta-peserta berikutnya. Peserta kedua mengalami saat naas baginya. Ketika kudanya melompati barisan tombak, di bagian terakhir kudanya terjungkal, jatuh ke bawah. Perut kuda tertembus tombak-tombak itu dan penunggangnya pun mengalami nasib yang sama, perut dan dadanya tembus oleh tombak. Penonton berseru kengerian dan beberapa orang penjaga segera lari mendatangi untuk membawa pergi mayat kuda dan orang. Korban mulai jatuh dan permainan berbahaya ini, dan penonton mulai tegang. Peserta ketiga selamat melampaui barisan tombak, dan ketika melampaui barisan anak panah, kurang cepat ia bersembunyi sehingga pundak dan pahanya terserempet anak panah. Dalam keadaan luka ringan ini ketika ia memanah orang-orangan, di antara 7 batang anak panahnya, hanya 2 yang mengenai sasaran, maka tentu saja ia pun dinyatakan gagal. Peserta keempat hanya berhasil melampaui barisan tombak. Ia terjungkal roboh dengan anak panah menancap di perut dan lehernya. Kembali ada korban yang kehilangan nyawanya dalam lomba ketangkasan ini. Namun para penonton tidak lagi menjadi ngeri. Bahkan menjadi makin tegang, karena sekarang ternyata oleh mereka betapa sukarnya olah ketangkasan yang diperlombakan ini. Ketika peserta kelima yang mukanya sudah pucat melihat betapa rekan-rekannya gagal bahkan ada yang tewas itu membentak kudanya mulai lari membalap. Semua orang memandang penuh ketegangan. Peserta kelima ini tubuhnya jangkung kurus namun bahunya bidang dan lengannya kelihatan kuat. Ia berhasil melompati barisan tombak, berhasil pula melewati barisan anak panah dengan cara sembunyi di bawah perut kuda seperti dilakukan peserta pertama. Akan tetapi ketika ia memperlihatkan keahliannya memanah, di antara 7 batang anak panahnya hanya 2 yang menancap pada perut sasaran. Yang 5 meleset semua. Kegagalan inilah yang menyebabkan ia dianggap tidak lulus, tidak diterima menjadi calon panglima dan hanya dinaikkan pangkatnya 1 tingkat saja. Namun ia masih beruntung kalau dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tewas atau terluka parah. Tibalah kini giliran Salinga. Begitu pemuda berkuda putih ini maju, para penonton bertepuk tangan. Pemuda ini amatlah tampan dan sikapnya tenang, jelas bahwa orangnya rendah hati dan tidak sombong, namun pandang matanya yang tajam itu membayangkan semangat dan keberanian yang luar biasa. Para penonton yang sudah tahu bahwa pemuda ini adalah pilihan putri mahkota, tentu saja simpati dan mengharapkan pemuda ini akan berhasil baik dan lulus. Sebaliknya, Putri Tayami biarpun kelihatan tenang-tenang saja, diam-diam ia merasa khawatir kalau kekasihnya takkan berhasil. Perlombaan atau ujian sehebat ini hanya diadakan beberapa tahun sekali kalau raja berkenan hendak memilih calon-calon panglima yang harus benar-benar gagah perkasa. Seperti juga yang lain-lain, Salinga membawa kudanya ke depan panggung, lalu ia turun dan memberi hormat sambil berlutut ke arah raja. Kemudian matanya mengerling sekilas ke arah kekasihnya. Alangkah besar hatinya ketika ia menerima kiriman senyum dari Tayami, senyum yang menimbulkan keyakinan di dalam hatinya bahwa demi untuk puteri pujaannya, ia harus dan akan berhasil. Pada saat ia bangun kembali dan melompat ke atas punggung kudanya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda dan tahu-tahu seekor kuda berbulu merah telah berada di dekatnya. Salinga tercengang ketika mengenal penunggangnya yang bukan lain adalah Panglima Muda Baisan. Segera ia menjura di atas kuda putihnya dan berkata, "Salam, Tuan Panglima." "Salam,
Perwira Salinga yang gagah, balas Baisan. Ada pesan apa gerangan yang hendak Tuan sampaikan kepada saya? Tidak ada apa-apa Salinga, hanya, melihat bahwa peserta terakhir tinggal engkau seorang dan aku yang hendak mencoba-coba sukarnya ujian, sebaliknya kita lakukan itu bersama. Bukankah hal itu akan menambah kegembiraan dan akan membesarkan hati kita, juga menggembirakan para penonton? Tentu saja Salinga maklum bahwa di antara para saingannya dalam berebut hati Tuan Putri, Baisan ini merupakan saingan terberat dan juga paling berbahaya. Sudah seringkali kekasihnya, Putri Tayami, memperingatkan agar ia berhati-hati terhadap Baisan. Ia tentu saja dapat menduga bahwa Panglima Muda yang sebetulnya juga pangeran ini mempunyai maksud tersembunyi dalam mengajak ia melakukan ujian bersama. Terang bahwa Baisan takkan mungkin berani mencelakainya di depan begitu banyak saksi, di antaranya Raja dan Puteri Mahkota sendiri. Salinga menaruh curiga dan tidak suka, akan tetapi betapapun juga, tak dapat ia menolak. Tak dapat ia berlaku tidak hormat kepada Baisan. Pertama, Baisan adalah Panglima Muda, jadi masih termasuk atasannya biarpun ia dimasukkan ke dalam pasukan yang langsung dikepalai Panglima Tua. Kedua, Baisan adalah putra raja sendiri, biarpun hanya putra selir yang tidak begitu harum namanya karena menjadi selir raja atas kehendak suaminya yang kemudian dihukum mati. Tuan Panglima amat gagah perkasa, tentu saja ujian ini sebagai main-main belaka, berbeda dengan saya yang harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat lulus. Kata Salinga merendah. Mendengar ini, Baisan tertawa bergelak dan sengaja berkata dengan suara keras agar terdengar orang lain, terutama tentu saja, agar terdengar Putri Tayami. Hahaha. Mempertaruhkan nyawa untuk permainan macam itu saja. Haha, kau berkelakar, Salinga. Siapa yang tidak tahu akan ketangkasanmu? Hayolah, jangan membuang waktu lagi. Kuda kita sama-sama baik, usiamu lebih muda daripada usiaku, tentu kau lebih tangkas. Hahaha. Baisan lalu mencambuk kudanya yang melesat maju. Merah muka Salinga karena ia maklum apa yang dimaksudkan oleh Baisan tadi, akan tetapi ketika ia mengerling ke arah panggung, ia melihat Tayami kembali tersenyum kepadanya, senyum yang mengatakan berpihak kepadanya. Ia pun tersenyum pula dan mencambuk kuda putihnya yang terbang maju ke depan. Penonton bersorak riuh rendah. Hebat memang melihat kedua orang gagah itu. Kuda yang mereka tunggangi juga merupakan kuda pilihan. Kuda putih tunggangan Salinga adalah kuda pemberian Putri Tayami, tentu saja merupakan kuda pilihan dari kandang istana. Adapun kuda merah tunggangan Baisan juga datang dari kandang istana, karena kuda ini hadiah dari raja sendiri ketika ia berhasil menumpas pasukan musuh beberapa hari yang lalu. Banyak di antara penonton hanya mendengar kegagahan Panglima Muda dari cerita para anggota pasukan belaka, jarang ada yang pernah menyaksikan sendiri, maka kesempatan yang amat baik tentu saja menggembirakan hati mereka. Sementara itu, Kui Seng yang ikut merasa tegang dan gembira, tiba-tiba terkejut bukan main ketika ia mendengar suara berkeresekan di atasnya dan ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat seorang kakek tua sudah duduk di atas cabang, hanya 2 meter di sebelah atasnya. Inilah yang membuat ia merasa kaget bukan main. Biarpun ia tadi memperhatikan ketegangan di bawah, namun bagaimana ia tidak dapat mendengar ada orang yang tahu-tahu berada di atasnya. Ia memperhatikan kakek itu, kakek yang aneh sekali, pendek, luar biasa pendeknya paling-paling 1 meter tingginya. Tubuhnya, kaki tangannya, kecil seperti kaki tangan anak berusia 10 tahun, akan tetapi kepalanya sebesar kepala orang dewasa, bahkan lebih besar lagi tampaknya karena rambutnya yang penuh uban itu riap-riapan, kumis jenggotnya memenuhi separuh muka, alisnya juga panjang sampai ke pipi, bibir yang merah tampak membayang di antara kumis jenggot,
tersenyum-tersenyum lebar dan matanya yang kecil itu bersinar gembira seperti anak yang nakal. Di pundaknya sebelah kanan bertengger seekor burung hantu atau burung malam yang matanya seperti mata kucing, kelihatan cerdik licik dan menakutkan. Sekali pandang saja maklumlah Kui Seng bahwa kakek pendek aneh yang duduk di sebelah atasnya itu adalah seorang yang berkepandaian tinggi, maka ia bersikap hati-hati dan waspada. Ia tidak pernah mendengar di dunia Kangou ada tokoh macam ini, maka ia tidak tahu dari golongan mana kakek ini dan bagaimana pula sepak terjang serta wataknya. Karena sejak tadi ia sendiri tidak pernah memperlihatkan kepandaiannya, bahkan ketika naik ke atas pohon itu pun ia mendaki seperti orang biasa, maka Kui Seng merasa yakin bahwa tak seorang pun dapat menduga ia berkepandaian, juga kakek itu tentu tidak. Maka ia segera pura-pura tidak melihatnya, atau tidak mempedulikannya, tertawa-tawa dan bertepuk-tepuk tangan melanjutkan keasyikannya tadi menonton perlombaan. Tangkas sekali Salinga dengan kuda putihnya. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring, Salinga mencambuk dan kudanya melompat ke atas melewati barisan tombak. Rambut dan ujung baju Salinga berkibar-kibar bersama ekor kuda ketika mereka melayang di atas barisan tombak, selamat sampai di ujung dan turun kembali ke atas tanah. Akan tetapi, lebih hebat sorak-sorai menyambut lompatan kuda merah yang ditunggangi Baisan. Panglima muda ini sengaja melompat tepat di belakang Salinga dan begitu kuda merahnya melompat diam-diam Baisan mengerahkan Elwi Kang dan Jin Kangnya. Ia menjepit perut kudanya dan menambah tenaga loncatan kuda dengan loncatannya sendiri sehingga dia bersama kudanya melayang jauh lebih tinggi daripada Salinga. Para penonton dengan jelas melihat betapa kuda merah itu semeter lebih berada di atas kuda putih dan melayang lebih cepat. Kalau saja Baisan menghendaki, bisa saja ia menurunkan kuda merahnya tepat di atas Salinga sehingga pemuda itu dengan kuda putihnya akan celaka. Kalau hal ini terjadi, tentu merupakan kecelakaan yang tidak disengaja, namun ia tetap khawatir kalau Raja dan Tayami mengetahui rahasianya. Selagi para penonton menahan napas dan berseru kaget melihat kuda merah meluncur di atas kuda putih, tiba-tiba Baisan berseru keras sekali dan tahu-tahu kuda merahnya itu berjungkir balik membuat salto di udara dan turun beberapa meter di sebelah depan kuda putih. Gemuruh sorak dan tepuk tangan menyambut pertunjukan yang hebat ini. Bahkan Kui Seng sendiri yang ikut bertepuk tangan, diam-diam terkejut dan kagum menyaksikan kelihayan Baisan. Ia tahu bagaimana caranya Baisan melakukan semua itu, dan inilah pula yang menyebabkan ia kagum karena tokoh hitam itu ternyata amat maju dalam Elwi Kang dan Jin Kangnya. Kalau semua orang bertepuk dan bersorak, adalah kakek di atas Kui Seng itu bersungut-sungut, bau. Bau. Kui Seng mendengar ini akan tetapi pura-pura tidak dengar dan tidak tahu, karena sebenarnya ia pun tidak mengerti mengapa kakek itu mengatakan bau. Bau apa sih? Dengan lagak dibuat-buat Baisan sengaja minggirkan kudanya dan memberi isyarat dengan tangan agar Salinga melarikan kudanya terlebih dahulu memasuki barisan anak panah. Para penonton sudah diam semua karena kini mereka mulai merasa tegang. Bagaimanakah gerangan cara kedua orang gagah ini menghadapi hujan anak panah? Apakah juga seperti yang dilakukan peserta pertama tadi bersembunyi di bawah perut kuda? Cara seperti ini memang amat populer di antara orang-orang hitam dan boleh dibilang setiap prajurit mempelajarinya, walaupun tidak banyak berhasil baik karena cara ini hanya dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan darurat saja. Dalam keadaan perang sungguh-sungguh, cara ini malah kurang tepat karena biarpun tubuh sendiri tidak terkena anak panah, kalau kudanya yang terkena dan roboh, bukankah penunggangnya akan tergencet dan memudahkan musuh untuk membunuhnya? Betapapun juga, cara lain tidak ada dan kini menyaksikan dua orang muda itu memasuki barisan panah. Tentu saja para penonton, termasuk raja sendiri dan juga puteri mahkota, memandang penuh perhatian dan ketegangan.
Ketika kudanya telah memasuki barisan anak panah, begitu terdengar menjepret dan anak panah menyambar-nyambar, sekali menggentakkan tubuhnya, Salinga telah meloncat dan berdiri di atas punggung kudanya, berdiri sambil menekuk lutut membuat tubuhnya sependek mungkin, hampir berjongkok. Dengan begini, anak panah menyambar ke arahnya ke seluruh bagian tubuh dari kepala sampai ke kaki. Karena para pemanah itu memang diperintahkan untuk memanah si penunggang kuda dan sama sekali tidak boleh memanah kudanya. Begitu puluhan batang anak panah itu sudah menyambar dekat, tiba-tiba Salinga berseru keras dan tubuhnya mencelat ke atas dalam keadaan masih seperti berjongkok. Kudanya lari ke depan, akan tetapi karena Salinga juga mencelat ke depan, ketika ia turun lagi, tepat kakinya tiba di atas pelana kudanya. Kembali anak panah menyambar, akan tetapi kembali tubuh Salinga mencelat ke atas dan demikianlah secara bertubi-tubi anak panah itu dapat dielakkan sambil meloncat ke atas dengan gerakan yang tangkas sekali. Sorak-sorai menyambut cara menghindarkan anak-anak panah ini, cara yang dianggap lebih tangkas dan lebih berani daripada cara bersembunyi di perut kuda, akan tetapi sudah tentu saja merupakan cara yang lebih sukar, yang hanya dapat dipelajari orang-orang pandai. Tiba-tiba sorak-sorai lebih menggegap gempita ketika Baisan dengan tenangnya memasuki barisan anak panah bersama kudanya yang ia jalankan seenaknya saja. Anak panah menyambar bagaikan hujan ke arahnya, namun Panglima muda ini sama sekali tidak membuat gerakan mengelak. Semua orang termasuk Raja kaget karena bagaimana orang itu begitu enak-enakan sedangkan puluhan anak panah menyambar dengan cepat ke arahnya. Akan tetapi tiba-tiba Baisan menggunakan cambuk di tangan kanan yang diputar-putar cepat sekali, menangkis semua anak panah yang runtuh ke kanan kiri begitu terkena sambaran cambuk yang diputar. Tangan kirinya juga ikut membantu, begitu lengan baju yang kiri menyampok, anak panah menyeleweng atau terpental kembali. Kui Seng diam-diam memuji. Kiranya Baisan sudah banyak maju dan kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ah, bau, tengik dan kecut, jembel busuk tak pernah mandi. Terdengar makian perlahan di sebelah atas Kui Seng. Mendengar makian ini, Kui Seng mengerutkan kening. Kurang ajar, pikirnya. Kiranya yang dimaki bau tengik dan kecut adalah dia. Dengan hati mendongkol Kui Seng berdongak, memandang kakek itu yang juga memandang kepadanya sambil menutup lubang hidung dengan telunjuk dan ibu jari yang menjepit hidung. Hehe, kakek cebol. Bau tengik dan kecut itu datangnya dari jenggot dan kumismu. Coba kau cukur bersih cambang baukmu, tentu lenyap bau tak enak itu. Hehehe. Mendengar ini, kakek itu melepaskan dekapan pada hidungnya. Lalu tangannya menyambar jenggot dan kumisnya yang panjang, dibawa dekat-dekat ke ujung hidung lalu ia mendengus-dengus dan mencium-cium. Mendadak ia berbangkis 2 kali. Hicin, hicin, apek, apek, wah, jembel busuk, kau berani mempermainkan aku, hah. Burung setan, kau wakili aku. Pancal hidungnya sampai keluar kecap dan tampar kedua pipinya sampai bengkak-bengkak. Kakek itu berkata perlahan, Kui Seng memang sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan, karena orang takkan dapat menduga apa yang akan dilakukan seorang kakek aneh seperti itu, akan tetapi ia kaget juga ketika tiba-tiba sesosok sinar abu-abu menyambar ke arah mukanya, kiranya burung hantu itu telah menyerang dengan gerakan terbang yang sama sekali tidak menimbulkan bunyi, tahu-tahu burung itu telah menggunakan paruhnya untuk mematuk hidungnya. Disusul tamparan dengan kedua sayap burung itu ke arah kedua pipinya. Serangan yang hebat sekali, lebih hebat daripada sambaran anak-anak panah yang betapa laju pun. Plak plak plak, beberapa helai bulu burung rontok dan burung itu sendiri mengeluarkan suara, huuk, huuk, terbang ke atas, lalu lenyap ke atas pohon, mengeluh kesakitan. Hidung Kui Seng sama sekali tidak mengeluarkan kecap dan sepasang pipinya tidak bengkak-bengkak seperti yang diharapkan kakek cebol itu.
Kuiseng masih duduk enak-enakan dan tidak pedulikan lagi kakek di atasnya, melainkan menonton kelanjutan perlombaan di bawah. Tadi ia menggunakan sentilan dan tamparan mengusir burung tanpa membunuhnya karena ia tahu bahwa burung itu tidak bersalah apa-apa, hanya memenuhi perintah si kakek cebol. Saat itu, Salinga sudah melarikan kuda putihnya mengelilingi lapangan untuk memperlihatkan ketangkasannya melepas anak panah. Pemuda ini biarpun tidak selihai Baisan namun ketangkasannya sudah cukup untuk menjadi seorang perwira jagoan di dalam barisan hitan. Gendewanya yang besar dan berat mengeluarkan suara menjepret, hanya 2 kali dan tahu-tahu 7 batang anak panah telah menancap. 4 batang anak panah yang kesemuanya tepat mengenai sasaran di bagian yang penting dan mematikan. Tentu saja para penonton, termasuk Putri Tayami sendiri, menyambut ketangkasan ini dengan tepuk sorak gemuruh, karena jelas bahwa Salinga telah lulus ujian dan patut menjadi calon panglima. Akan tetapi, apa yang dilihat penonton selanjutnya, benar-benar membuat penonton bersorak lebih gemuruh lagi, karena pertunjukan Baisan benar-benar mengagumkan mereka. Seperti juga Salinga, panglima muda ini melarikan kuda merahnya amat cepat mengelilingi lapangan. Demikian cepatnya kuda merah itu lari sehingga merupakan bayangan merah yang bagaikan terbang mengelilingi sasaran. Ketika larinya kuda tiba di depan sasaran, tiba-tiba tampak sinar berkilauan menyambar dari atas kuda menuju sasaran, dan 13 batang hu itu, pisau terbang, telah menancap di 13 bagian tubuh yang mematikan yaitu di antara kedua alis, di tenggorokan, di kedua pundak, di kanan kiri dada, di pusar, di kanan kiri lambung, di kedua paha dan kedua lutut. Tentu saja ini merupakan demonstrasi ilmu melempar senjata yang amat hebat, yang belum pernah disaksikan oleh mereka semua. Memang sebenarnya Baisan merahasiakan kepandaiannya ini, akan tetapi karena ingin memamerkan kepandaiannya di depan Tayami. Untuk mengalahkan Salinga, terpaksa kini ia perlihatkan. Bau, hei, jembel muda yang tengik. Kau berada di bawahku, baumu naik memenuhi hidungku. Hayo kau bersamaku memperlihatkan kepada monyet-monyet itu bahwa tidak ada artinya semua pertunjukan ini. Akan tetapi karena kau bau sekali, kau harus berada di atasku, aku menjadi kuda, kau boleh menunggang punggungku. Kuiseng berdongak ia terkekeh geli. Kakek itu tidak tampak lagi mukanya, ditutup baju yang ditariknya ke atas, kemudian tubuh kakek itu melayang jauh ke bawah, di depannya menyambar tangannya untuk ditarik bersama ke bawah. Kuiseng terkejut, namun ia cepat mengerahkan Jin Kangnya yang ikut melayang ke bawah. Maklum bahwa kakek ini memang hendak main-main dan cari perkara, ia merasa gembira dan begitu melihat kakek itu tiba di tanah dalam keadaan merangkak, yaitu kedua tangan menjadi kaki depan, muka seekor keledai kecil sekali, ia tidak merasa sungkan-sungkan lagi dan melayani kehendak si kakek. Cepat ia melompat dan tepat tiba di punggung kakek itu dengan ringan. Begitu merasa tubuh jembel muda itu tiba-tiba di punggungnya, si kakek memperdengarkan suara meringkik mirip kuda, lalu ia lari dengan 4 kakinya, lari congklang ke tengah lapangan. Kuiseng terkekeh-kekeh, rambutnya riap-riapan, dan ia menoleh ke kanan kiri dengan lagak congkak, meniru lagak Baisan dan lain-lain peserta tadi. Seolah-olah ia juga seorang peserta yang gagah perkasa menunggang kuda yang tangkas. Ributlah para penonton, terdengar gelak tawa di sana-sini, lalu memecah terbahak-bahak. Lucu sekali memang, penunggangnya seorang jembel berpakaian compang camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan bertelanjang kaki, kudanya mirip seekor anjing buduk yang pincang kakinya. Para prajurit penjaga menjadi marah dan hendak menghalangi si gila itu membikin kacau, akan tetapi raja mengangkat tangan mencegah. Sambil tertawa-tawa Raja Kuluhan berkata, biarkan, bukankah ini merupakan pertunjukan lawak yang menarik?
Diam-diam si kakek aneh itu kagum ketika tadi merasa tubuh jembel muda itu tiba di punggungnya seperti sehelai daun kering. Rasa kagum yang disusul rasa penasaran karena biarpun ia adalah sudah tua bangka, namun ia adalah seorang yang memiliki watak yang tidak mau kalah oleh siapapun juga. Maka kini ia lari mencongklang ke arah barisan tombak. Kemudian sekali ia menggerakkan kaki tangannya, tubuhnya mencelat ke atas dan hinggap di atas tombak. Di atas ujung mata tombak yang runcing, yaitu 4 buah tombak pertama, tangan dan kakinya menekan ujung itu seperti seekor burung hinggap di atas cabang. Kui Seng terkejut sekali dan diam-diam ia merasa amat kagum. Gelak tawa dari para penonton seketika terhenti, dan kini para penonton melongok terheran-heran. Raja Kuluhan sendiri terhenti di tengah-tengah senyumnya. Putri Tayami bangkit berdiri, dan para penglima, termasuk Kalisani dan Baisan berubah air mukanya. Ini bukan pelawak-pelawak gila lagi, melainkan pertunjukan yang hebat. Baisan segera lari ke arah barisan panah dan memberi perintah dengan suara perlahan, kemudian kembali lagi di tempat semula sambil memandang penuh perhatian. Tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya, kakek yang menjadi kuda itu melangkahkan 4 kakinya, setapak demi setapak melalui ujung mata tombak yang berjajar-jajar itu, sedangkan Kui Seng enak-enak duduk di atas punggungnya. Karena Kui Seng juga merasa panas perutnya melihat kakek ini seakan-akan memamerkan kepandaiannya, maka diam-diam Kui Seng tidak menggunakan lagi Jin Kangnya, membiarkan tubuhnya memberat dan menindih kakek itu. Akan tetapi, kakek itu cerdik juga karena sekarang ia cepat melompat-lompat di atas mata tombak, tidak menekankan tangan kaki lagi seperti tadi melainkan memegang dengan tangan lalu melompat sehingga akhirnya ia sampai di baris terakhir lalu melompat ke bawah. Para penonton sudah sadar kembali dari kaget dan heran, maka kini suara sorak-sorai mengalahkan yang tadi karena sorakan itu diseling tawa terbahak saking kagum dan lucu. Akan tetapi, suara ketawa mereka itu hanya sebentar karena orang gila, bersama kudanya, yang aneh sekali itu telah mendekati barisan anak panah. Apakah mereka benar-benar hendak memasuki barisan itu? Mencari mampus. Ketegangan memuncak karena Kui Seng yang masih enak-enak nongkrong di punggung kakek itu seakan-akan tidak melihat bahaya, membiarkan dirinya dibawa ke dalam barisan anak panah, di mana ahli-ahli panah telah siap melepaskan anak panah. Busur telah mereka tarik sepenuhnya. Bahkan di panggung kehormatan, tidak ada suara berkelisik, semua mata memandang penuh ketegangan, agaknya napasnya pun ditahan menanti detik-detik yang akan datang itu. Dari mulut Raja Kuluhan terdengar suara, "Ah, sayang, kalau sampai mereka tewas." Akan tetapi suara ini hanya seperti bisik-bisik saja, pula pada saat seperti itu, siapa orangnya tidak ingin menyaksikan bagaimana kelanjutan peristiwa aneh itu. Raja sendiri biarpun mulut berkata demikian, hatinya amat ingin menyaksikan dan tentu akan melarang kalau ada yang hendak menghalangi orang gila itu memasuki barisan anak panah. Para ahli panah yang telah menerima bisikan dari Baisan, menanti sampai orang gila itu tiba di tengah-tengah lapangan, dan tepat pula seperti yang diperintahkan Baisan, mereka memanah untuk membunuh, maka begitu terdengar suara tali busur menjepret disusul berdesirnya anak panah yang puluhan batang banyaknya. Semua anak panah itu selain menuju ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Kui Seng, juga ada yang mengaung lewat di pinggir dan aras kepalanya untuk mencegah orang gila itu mengelak. Aduh celaka, mati dia. Bahkan Raja Kuluhan sendiri mengeluarkan seruan kecewa, demikian pula Putri Tayami dan yang lain-lain ketika melihat betapa anak-anak panah yang banyak sekali mengenai tubuh orang gila itu sehingga tubuhnya seperti penuh anak panah, di kanan diri dada, bahkan ada yang menancap di mukanya. Akan tetapi anehnya, kuda kecil itu masih merayap terus dan orang gila itu masih enak-enak duduk mengantuk,
seakan-akan anak-anak panah yang menancap pada dada dan mukanya itu tidak dirasainya sama sekali. Kembali anak panah yang banyak sekali menyambar, kini menuju kepada kuda. Berbeda dengan peraturan yang berlaku dalam ujian ketangkasan itu, kini karena telah diberi komando Baisan yang tahu bahwa dua orang itu adalah orang-orang pandai yang agaknya memancing keributan, mereka lalu menghujani kuda itu dengan anak panah pula. Anak kecil itu pun mati, teriak orang-orang yang menonton yang tentu saja sudah dapat menduga bahwa kuda itu adalah kuda palsu, bukan kuda melainkan seorang manusia. Tentu seorang anak-anak karena kaki tangannya begitu kecil dan pendek. Aneh pula, seperti halnya penunggangnya, kuda palsu itu pun sama sekali tidak mengelak dan tubuhnya pun penuh dengan anak panah. Akan tetapi, lebih aneh lagi, dia masih saja merangkak-rangkak, bahkan kini menuju ke lapangan di mana tersedia sasaran boneka besar untuk menguji kepandaian memanah. Barulah kini orang-orang melihat bahwa anak-anak panah yang disangka menancap di dada orang gila itu sama sekali bukan menancap, melainkan dikempit di antara kedua kelek ketiak dan di antara jari-jari tangan, malah yang tadinya disangka menancap di muka ternyata adalah anak-anak panah yang kena gigit oleh orang gila itu. Entah bagaimana cara, kuda itu menerima anak-anak panah yang kelihatannya masih menancap pada tubuhnya, karena tubuh itu masih tertutup baju yang dikerobongkan di kepala. Setelah tiba di lapangan memanah, tiba-tiba, kuda itu lari congklang, bukan main cepatnya, agaknya tidak kalah cepatnya oleh larinya kuda. Suling emas. Bersambung ke bagian 43. Terima kasih buat parewa semua, yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak audiobox ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Selagi subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang setia menunggu kehadiranmu kembali.